Apa kabar konco-konco keso semua? Baik dan sehat semua pastinya ya. Nah, kali ini kedatangan IM yang tergolong masih fresh lah. Dan terima kasih untuk Knowledge Zenith Store Indonesia yang sudah mengirimkan unit yang bukan brand KZ sebenarnya, yaitu Asgore Adonis. Di kisaran harga 220 sampai 250 ribuan, yang kelihatannya kok keren dan menjanjikan ya. Dan sekalian aja satu lagi, yang kali ini dari brand KZ dan udah lama beredar, tapi belum saya review, yaitu KZ ZNE yang juga ada di kisaran harga yang lebih murah, di 175 sampai 220 ribuan. Kenapa sekalian di review? Karena suaranya agak mirip. Nah, kita unboxing dulu, tapi Asgore Adonis aja ya yang lebih baru. Nah, si Adonis ini udah agak lama di tangan, sekitar 3 mingguan. Dan kali ini terasa ada perbedaan pada awal unboxing, di mana suara treble lebih metalik dan kasar. Tapi setelah burn-in, kok jadi lebih pas dan lebih lembut. KZ-ZNE juga sama dengan Adonis. Awal unboxing suaranya agak kopong dan treble-nya kayak kurang ngeklik. Tapi setelah burn-in juga jadi lebih pas. Agak heran ya, karena KZ yang single driver sebelumnya nggak ada perubahan sebelum dan sesudah unboxing. Perasaan lu doang kali bang? Ya, bisa jadi. Oke, kita cek dulu ya fisiknya, dimulai dari Asgore Adonis dulu. Earpiece Asgore Adonis ini mengadopsi bentuk yang sama dengan QKZ X HBB. Housingnya terbuat dari kombinasi plastik resin dan metal dengan proses mirror plating supaya permukaannya tuh jadi glossy. Adonis juga memakai desain semi open back dengan grill bulat yang seolah tenggelam di tengah permukaannya. Selain itu, indikator kiri dan kanan juga tercetak di sisi housingnya. Nozzle-nya terbuat dari logam dengan diameter yang cukup besar, sekitar 4,8 mm, dan panjang yang mirip dengan QKB, tapi lebih mulus dengan pembatas tipis di ujungnya. Untuk pin konektornya, baik Adonis dan ZNE sama-sama menggunakan dual pin 0,75 mm tipe C, atau sejenis QED-C yang umum digunakan. Lanjut dulu ke housing ZNE yang juga menggunakan kombinasi plat metal ringan dan plastik resin. ZNE juga terasa lebih ringan dari Adonis. Lalu bagian permukaan metalnya ini bukan grill untuk pertukaran udara ya, hanya untuk estetika saja. Walau begitu, ZNE juga punya grill sirkulasi udara yang ada di sisi housingnya, mirip dengan ESX. Jadi juga sama-sama semi open back. Untuk nozzle berbeda dengan Adonis. Nozzle ZNE jadi satu dengan cangkang utamanya yang juga dari plastik, dengan diameter sekitar 4,5 mm yang lebih kecil dari Adonis atau QKB. Leher nozzle juga terlihat lebih pendek dari Adonis. Untuk kabelnya masih sama-sama OFC silver plate, tapi rasanya kualitas kabel dari lapisan luar dan ketebalannya terasa lebih kuat punya Adonis. Untuk housing mic, Asgore Adonis terlihat lebih keren dibandingkan KZ, dengan casing metal berbentuk silindernya. Walaupun sama-sama hanya ada satu tombol multifungsi. Adonis menggunakan omnidirectional HD mic, di mana saat saya gunakan untuk panggilan melalui WA dan seluler, kualitas keluaran suaranya memang lebih jernih dan bersih dibandingkan mic dari kabel stok silver flat-nya KZ. Ini adalah sampel rekaman suara saya menggunakan mic Asgore Adonis tanpa editan. Untuk jacknya sama-sama masih menggunakan TRRS 3,5 mm gold plate, tapi di Adonis casingnya metal tanpa strand relief dengan model straight. Untuk spesifikasinya, Asgore Adonis jelas tipe over-ear yang dipersenjatai hybrid driver, yaitu 10 mm dual magnetic dynamic driver dan balance armature 30095. Rentang frekuensinya lebar, dari 8 Hz sampai 45 kHz. Sensitivitasnya 119 dB dan impedansinya 18 ohm. Untuk KZ-ZNE sendiri juga dipersenjatai hybrid driver, hanya ukuran DD-nya lebih besar, yaitu 12 mm dual magnetic dynamic driver dan satu balance armature 30095. Rentang frekuensinya dari 20 Hz sampai 40 kHz. Sensitivitasnya 106 dB dan impedansinya juga 18 ohm. Untuk tes suara, saya lebih banyak menggunakan laptop dengan DAC CyberDrive Aura, supaya keluaran suaranya sama. Karena kalau di HP, sepertinya kurang oke buat ngedrive Adonis. Oke, langsung aja ke impresi saya. Pertama, untuk bassnya yang secara power antara Adonis dan ZNE itu mirip, dan jelas di bawahnya QKB. Bahkan, sedikit di bawahnya Eda Balance yang masih terdengar lebih jedum, di On My Way-nya Alan Walker. Tapi karena kesannya lebih bersih dan transparan, drop double pedal jadi terasa lebih jelas dan bisa diikuti dengan baik, walaupun kayaknya pada Adonis terdengar lebih padat kalau dibandingkan dengan ZNE. Dan untuk bassline dari Buffalo Soldier-nya Marley, Adonis dan ZNE sama-sama terdengar ketat dan cepat. Tapi untuk ini, ZNE terasa lebih jelas dan juicy dibandingkan Adonis yang sedikit terhalang vokalis. Intinya, bass Asgore Adonis dan KZ-ZNE ini punya tingkat boominess yang mirip. Nggak segede QKB atau EDX Pro, tapi lebih ngeboom dari Tangent Zero atau KZ ZVX.
Kesan bass Adonis dan ZNE ini sama-sama bersih, ketat, gesit, dan cukup bertekstur. Bedanya paling kalau Adonis itu terasa sedikit lebih punchy, lebih ringan, dan sub bassnya nggak setebal ZNE, jadi kesannya lebih kering dan bersih. Sedangkan ZNE itu lebih basah, hangat, dan berbobot dibandingkan Adonis, tapi ya kalau sekilas sih mirip banget lah. Lanjut mid, suara rendah pria pada KZ-ZNE terasa sedikit lebih lembab dibandingkan Adonis, walaupun nggak sehangat QKB. Misalnya suara Michael Bublé atau Tulus, yang pada Adonis, suaranya lebih menonjol dengan tekstur serak yang lebih terasa dibandingkan ZNE. Tapi pada beberapa musik hip-hop seperti banditnya Juice WRLD, vokal pria bisa terasa lebih kasar dan tajam pada Adonis. Untuk suara wanita, Adonis dan ZNE tergolong mundur, walaupun pada Adonis terdengar lebih menonjol. Puncak suara tingginya juga sama-sama terdengar lantang dan bertenaga. Sibilannya tetap ada, tapi pada Adonis terdengar lebih metalik dibandingkan ZNE. Dan untuk orkestra klasik, sepertinya Adonis terasa lebih baik dengan kesan yang lebih pronouns, tajam, bertekstur, dengan detail yang lebih keluar, terutama pada upper mid dibandingkan ZNE yang lebih smooth dan hangat. Intinya mid Adonis ini tipenya jernih, bersih, dan punya ruang yang lega di tengah, sama seperti ZNE. Bedanya, mid Adonis terasa lebih punya panggung sendiri, lebih cerah, tajam, detail, dan bertekstur, tapi juga lebih agresif kalau dibandingkan ZNE yang relatif lebih smooth, cenderung netral, dan lebih menyatu dengan instrumen. Untuk treble-nya sama-sama cerah dan renyah, misalnya suara simbal baik di Adonis dan ZNE, sama-sama ngecering lah. Bedanya, pada Waking the Demon-nya, ballad Forma Valentine, suara hi-hat di Adonis terdengar lebih maju dan metalik dibandingkan ZNE. Ekstensi suara simbal crash juga terdengar lebih panjang. Suara steel string pada gitar akustik juga kedengaran lebih besi pada Adonis, yang juga membuatnya lebih renyah dan ngetring dibandingkan ZNE. Dan pada Sonodesa Dapa PP, sepertinya justru pada Adonis, suara steel string gitar lebih mudah diidentifikasi dengan detail yang lebih terasa dibandingkan ZNE. Dan pada track yang cerah, seperti trance EDM-nya Flipside, suara frekuensi atas dari synthesizer terasa lebih jelas dan detail dibandingkan KZ-ZNE yang kayaknya agak menumpuk. Intinya, baik Adonis maupun ZNE punya treble yang lebih cerah dan renyah, tapi juga lebih agresif dibandingkan QKB. Treble Adonis terasa lebih airy, detail, dan bertekstur dibandingkan ZNE, tapi kesan metalik pada Adonis juga lebih terasa. Keduanya juga berpotensi pedas pada volume yang cukup tinggi. Lanjut, baik Adonis, ZNE, dan QKB punya sound signature V-shape. Bedanya Adonis dan ZNE lebih cerah dan dingin, QKB lebih hangat dan bassy. Soundstage Adonis lebih ke arah besar dengan kesan auditorium yang sedikit terbuka, sedangkan ZNE lebih ke arah luas secara lebar. Kesan surroundnya lebih terasa pada Adonis dibandingkan ZNE. Separasi pada Adonis terasa lebih rapi dan saling berjarak dibandingkan ZNE. Imaging Adonis juga terasa lebih presisi dengan memanfaatkan kesan 3D environment-nya. Dan channeling tentu saja terasa seimbang pada ketiga IM ini. Untuk live performance monokromnya Tulus, Adonis bisa memberikan kesan live performance yang lebih hidup dan menangkap setiap elemen suara dengan baik pada posisi yang pas. Sedangkan ZNE itu terasa agak ngebosenin dengan posisi yang terasa sedikit lebih jauh dibandingkan Adonis, dan kesan stagingnya yang lebih datar, sehingga kurang engaging dibandingkan Adonis. Untuk volume response, Adonis sepertinya butuh player yang mumpuni, karena di HP saya, suara Adonis terasa kurang keluar dibandingkan ZNE dan QKB, terutama pada volume kecil. Ini juga berefek sama pada volume moderat, walaupun sudah kena sweet spot, tapi tetap terasa ada yang kurang kalau nggak melalui DAC. Berbeda dengan ZNE dan QKB yang sudah all out. Tapi pada volume yang cukup tinggi, sekitar 81% volume ponsel, Adonis terasa lebih stabil dan tertata di track memorisnya One Ok Rock. Gejala distorsi dan penumpukan suara frekuensi atas masih lebih minim dibandingkan ZNE. Tapi ya tetap aja, pada volume tinggi ini Adonis dan ZNE sama-sama mengeluarkan gejala treble yang pedas dengan sibilan yang sangat menyentil, terutama pada KZ-ZNE. Untuk harian, Adonis bisa cukup diandalkan karena material housingnya terbilang kokoh dan kabelnya bagus. ZNE pun nggak jelek dan lebih ringan dibandingkan Adonis, walaupun ear-tipsnya agak kaku. Desain Adonis mirip dengan QKB, dengan ear-tips bawaan yang pas di kuping saya. Fittingnya juga kedap dan nyaman, walaupun juga cukup bulky. Secara tampilan juga simple, nggak norak, tapi menarik. Sayangnya, seperti yang tadi saya bilang, Adonis kayaknya kurang cocok dicolok langsung ke HP kentang kayak saya, dan membutuhkan DAC supaya suara aslinya bisa keluar. Karena kalau nggak pakai DAC, suara treble-nya makin metalik dan vokalnya makin mundur juga tipis. Beda dengan ZNE yang lebih mudah di-drive, baik langsung dari HP maupun melalui DAC, di mana saya nggak menemukan perbedaan suara yang benar-benar kerasa seperti di Adonis. Tapi jujur ya, untuk harian saya lebih menikmati Adonis dibandingkan ZNE. Seandainya nggak ada prasyarat via DAC supaya suaranya lebih keluar, pasti lebih asoy.
Tapi ya tetap bolehlah jadi pilihan. ZNE sendiri rasanya lebih fleksibel karena bobotnya lebih ringan dan mudah di-drive di player portable. Walaupun mic-nya nggak sebagus Adonis, tapi tetap cukup baik. Jadi bagus mana antara ZNE dan Adonis? Menurut saya ya, secara fisik Adonis oke kok, dan juga lebih baik secara keseluruhan suara dibandingkan ZNE, asal dengan device player yang tepat. Saya suka kesan surround dan detailnya, walaupun treble-nya bisa pedas di volume tinggi. Adonis bisa dibilang versi yang jauh lebih baik dari IM lawas saya yang juga hybrid driver, yaitu Teren SC1 yang treble jauh lebih metalik dan lebih pedas di volume tinggi. ZNE sendiri bisa dibilang versi lebih refine dari ZSTX yang bassnya dikurangin. Soundstage-nya lebar walaupun agak datar. Treble-nya pas dengan vokal yang lebih eksis, sama dengan Adonis. Untuk gaming saya masih menggunakan PUBG M dan Oppo Reno 6 dengan volume 60%. Untuk suara langkah kaki di PUBG M terdengar jelas dengan detail yang baik. Drapnya terdengar tegas dan jelas. Suara langkah kaki musuh dan teman bisa dibedakan dengan baik. Suara tembakan juga keras walaupun nggak bikin sakit telinga di volume 60% ini. Kedengarannya detail, renyah, dan jelas. Suara tembakan dari jauh juga jelas dan presisi. Yang saya suka adalah kesan surround-nya, terasa melingkupi dan lega dengan kesan yang dingin atau sejuk. Suara musuh yang datang dari arah kiri dan kanan, depan belakang juga cukup jelas. Juga sedikit kesan atas bawah, sehingga lokasi musuh bisa ditentukan dengan baik, sekalipun dalam baku tembak yang ramai. Jadi Adonis ini cukup asoy lah kalau buat PUBG-an. Cocok juga untuk baku tembak yang cukup ramai. Untuk ZNE sendiri suara langkah kaki juga jelas, dan mungkin sedikit lebih tebal dan padat dibandingkan Adonis. Suara tembakan juga keras dan bisa agak menusuk di volume tinggi. Suara tembakan dari jauh juga bisa terdengar dengan baik, dan arahnya cukup jelas. Untuk surround-nya menurut saya masih di bawah Adonis, tapi memang kesana lebar sih. Kiri kanannya cukup oke, tapi kadang bisa agak sulit menentukan arah musuh yang datangnya bergerombol. KZ-ZNE masih sama dengan beberapa KZ yang lain, cukup standar aja kalau dipakai bermain PUBG M. Tapi ya masih bisa, buat fun aja. Jadi saya rangkum singkat aja ya. Adonis ini secara fisik cukup asoy. Terasa kokoh, kompak, fittingnya kedap, nyaman dipakai lama, dengan desain yang simple tapi estetik. Kabelnya juga tebal dan bagus, kualitas mic-nya juga oke, suaranya juga asoy dan tergolong nyaman didengarkan asal source-nya bagus. Suaranya cocok untuk metal, pop, akustikan, dan beberapa klasik orkestra. Minusnya ya tadi itu, butuh source yang bagus, terus juga fittingnya agak bulky, jack audionya masih straight, suaranya juga masih tergolong agresif, yang bisa membuat lelah. Dan juga bukan untuk bass set akut. Jadi, untuk Asgore Adonis, dengan segala pertimbangannya, layak mendapatkan 8,5 versi Kerasoy. Lalu gimana dengan KZ-ZNE? Ya secara desain template-nya masih umum lah, tapi bobotnya lebih ringan dari Adonis. Fittingnya juga kedap dan nyaman, asal ear tips-nya sesuai. Kabel juga silver plate. Suaranya tergolong tipe V-shape yang jernih seperti Adonis, dan KZ-ZNE juga lebih mudah di-drive di semua perangkat portable. Minusnya untuk suara juga bisa sama-sama agresif dan pedas di volume tinggi. Juga bukan buat bass set akut. Mix ZNE tergolong standar aja di kelasnya. Ear tips bawaannya juga agak kaku. Dan dengan semua penilaian itu, KZ-ZNE layak mendapatkan 8,33 versi Kerasoy. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat dompet menipis karena subscribe itu gratis. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel tetap berjalan sehingga sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy, berapapun isi dompet kita harus tetap